Yo guys, dan bertemu kembali bersama gue Rio Disney. Sebelah kita di MotoGP Career di episode ke-63. Dan karena Yamaha masih belum yakin sama performa kita, maka dari situ kita dikasih misi lagi untuk lebih ngeyakinin Yamaha dengan mengalahkan Franco Morbidelli di seri Australia atau di sirkuit Phillip Island. Dan apesnya track ini cenderung lebih klop sama karakter dari mesin inline 4 seperti punyaan Yamaha, sedangkan yang lainnya menggunakan mesin V4. Tapi tenang saja, Ducati sekarang jauh lebih baik ketimbang yang versi dulu. Biarpun tikungan high speed, tetap aja Desmo akan lebih kuat ketimbang Yamaha di sini. Dan di MotoGP World seperti biasa, Pecco udah mulai menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Race Rio. Tapi kita bahas dengan komentar yang positif saja. Nah, di sesi kualifikasi singkat cerita di 4 sektor kita berhasil memiliki gap bar warna merah untuk bisa mengalahkan Maverick Vinales di seri Phillip Island. Meskipun gapnya nggak terlalu jauh sih, tapi ternyata ketika finish line terlewati kita sempat meraih pole position. Cuman ada kejutan ketika kita mengakhiri sesi kualifikasi di mana Maverick Vinales tiba-tiba langsung menggeser kita di posisi kedua, dan Vinales bakalan start dari pole position. Kualifikasi kita udah sampai di posisi pertama, cuma malah di prank sama si Maverick Vinales. Dan ya, dua Aprilia bakal menjepit Race Rio untuk race kali ini, dan Pecco start keempat, sementara itu Frankie Morbidelli start dari urutan ke-10. Oke guys, tiba kita di starting grid untuk MotoGP Phillip Island atau di Australian Grand Prix. Dan hari ini misi kita adalah meyakinkan Yamaha bahwa kita lebih layak ketimbang Franco Morbidelli untuk bergabung di pabrikan Yamaha itu sendiri. Dan hari ini kompon hard medium akan kita gunakan. Kenapa? Karena gue yakin dengan kompon depan hard di track seperti ini, meskipun suhunya nggak terlalu tinggi, itu bisa ngebantu performa kita. Dan ya, di sini pun kebanyakan AI atau pemula lain menggunakan kompon double hard itu luar biasa, mereka nekat sekali, tapi nggak masalah. Yang penting kita lah yang utama, semoga saja bisa meraih hasil yang maksimal untuk MotoGP Phillip Island di Australian Grand Prix. Maverick on pole, dan oh my god, Maverick kok motornya berdebu cuy. Gue rasa dia crash tadi kan. Oke, langsung aja kita mulai balapan di Phillip Island Australian Grand Prix. Dan sekarang kita mulai balapan di sini, dan kita overtake Maverick meskipun Pecco menyundul dari belakang hingga sekarang menuju force corner. Kita overtake dari outside line, dan akhirnya Race Rio berhasil menjadi race leader. Sementara waktu di mana Aprilia masih mengejar di posisi kedua, dan Franco Morbidelli benar saja Yamaha terbukti meskipun sekarang Yamaha kembali mundur di posisi kelima, dan Espargaro Maverick Vinales ngeburu Race Rio dengan sangat kuat sekali. Oke, menuju tikungan keempat atau Miller Corner. Kita hard braking from race, hati-hati agak melebar, mistake dari Rio sehingga kita ngelebar. Untung saja tidak ada overtake dari rival di belakang. Nah, sekarang di tikungan ke-6 sepertinya Espargaro akan memberikan attack-nya kepada Ducati Desmo GP23. Ya, sekarang Espargaro mulai menyusul dari inside line di high speed cornering trim ke-8 dan menuju tikungan ke-9. Lucky high, kita defend dari apex dalam meskipun agak menginjak krem, gak masalah, yang penting aman. Kita defend kembali Espargaro dari inside line di last sector tikungan ke-11. Espargaro kita hempaskan begitu saja, dan sekarang di tikungan terakhir atau high speed cornering terakhir kita berhasil menelantarkan Espargaro ke posisi kedua, dan Maverick pun mundur di posisi ketiga. Sementara itu mesin inline 4 Frankie Morbidelli berada di posisi keempat cuy. Sudah gue bilang Yamaha bakal kenceng di sini, meskipun masih mending Ducati Desmo GP23. Dan oh my goodness mate, lagi dan lagi Espargaro kembali mendekat, dan kita defend lagi. Oke, hati-hati, kita bakal mendefend terus racing line terdalam dari yang kita miliki. Dan sekarang Espargaro masih terus berusaha keras untuk menyusul Race Rio, meskipun akhirnya Race Rio berhasil melepaskan bayang-bayang dari Alex Espargaro. Dan oh my goodness mate, kalian nyadar nggak guys di mana si Pecco Bagnaia? Karena sekarang ini
Di antara pembalap yang berada di posisi 1 hingga posisi ke-8 itu tidak ada namanya Francesco Bagnaia. Itu aneh sekali, nggak mungkin Peko selama ini. Mungkin ini insiden ada yang terjadi untuk Peko Bagnaia. Kayak ada yang dialami Peko Bagnaia ketika lap-lap awal tadi. Barangkali dia sedikit kegeser atau mungkin terkolisi sehingga melebar hingga akhirnya dia malah mental dan nggak ada di posisi ke-8. Ini mimpi buruk sekali bagi seorang Francesco Bagnaia. Dan gue rasa ini si Peko Bagnaia tukeran posisi sama si Franco Morbidelli. Yang biasa si Franco di posisi 10 ke atas, sekarang Franco di posisi ke-5. Dan Peko Bagnaia tidak muncul sama sekali. Dan bisa aku prediksi mungkin si Peko tuh berada di luar dari 9 ke atas cuy. Itu parah sekali men. Dan misalkan ini terjadi beneran, otomatis gap point kita sama si Peko Bagnaia bakal makin menjauh cuy. Dan ini dia replay dari Peko Bagnaia yang setelah gue matiin. Memang si Peko Bagnaia mengalami struggle ketika start, di mana dia sempat diseruduk sama pembalap lainnya sehingga dia yang start dari urutan keempat malah mundur dan semakin mundur lagi hingga akhirnya dia berada di luar dari zona 5 besar. Karena di saat tadi itu sangatlah krusial cuy, dimana semua pembalap lagi bersaing keras untuk siapa yang paling kenceng, itulah yang bakal mengambil posisi terbaik ketika di tikungan pertama. Bahkan yang paling apesnya di tikungan keempat atau Miller Corner, Peko Bagnaia yang lebar langsung di overtaking sama pembalap-pembalap yang ada di belakangnya cuy. Jadi ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa emang si Peko Bagnaia mengalami masalah ketika start tadi dan dia langsung mundur banget di posisi yang tidak seharusnya dia tempati. Oke, kembali ke baris depan, sementara Torres Rio masih bisa mempertahankan gelar fastest lap dengan lap time 1 menit 27, sekian detik. Sementara itu gap dengan 2 Aprilia, yaitu penunggang RSGB, yaitu Maverick dan juga Espargaro, kita memiliki gap 1,4 detikan cuy. Dan mungkin jika kita bisa menjaga lap time kita kayak gini, bisa menjaga race pace kayak gini, bukan tidak mungkin gap kita bisa lebih melebar lagi, sekitar 3 detikan atau mungkin sekitar 4 detikan. Tapi ya kita jangan terlalu sombong karena balapan masih ada setengah lagi. Yang pasti kita nggak boleh terlalu gegabah ketika lagi menikmati hati aja. Oke, kita agak menginjak grass tadi atau gravelnya, untung saja masih aman dan tidak sampai terjatuh. Nah, saat ini Franco Morbidelli masih stay di posisi keempat cuy. Dan di klasemen pengendaraan sementara waktu nampak jelas ini kita menambah 25 poin. Dan si Peko Bagnaia tadi beberapa dia menambah 6 poin saja. Tapi yang jelas dari sini kita bisa mengetahui bahwa si Peko Bagnaia itu dia masih berada di posisi yang memiliki zona poin, jadi nggak sampai keluar dari 15 besar tim sama cuy. Jadi ya tes aja apakah Peko bisa kembali merangsak di barisan depan selama balapan berlangsung, atau mungkin justru sebaliknya, di mana dia bakal stay saja di posisi yang dia tempati saat ini. Dan gap kita dengan 2 Aprilia semakin menjauh 1,8 detikan cuy. Lap kelima kita masuk, kita balapan tinggal menyisakan 3 lap lagi sepertinya. Of course kita udah mulai senang banget nih, entah kenapa di Phillip Island kita mulai nyaman sama Desmo GP23 yang gue rasa ini sudah menjadi apa ya, kayak penghujung dari performa kita dengan kecepatan Ducati di semua GP23. Jadi ya tinggal kita menunggu saja kapan kita mengunci gelar juara dunia. Yang terpenting nanti di next race kita nggak boleh bikin mistake atau mungkin crash, karena sangat berpengaruh sekali untuk persaingan di perebutan juara dunia musim ini. Dan gue rasa untuk si Maverick pun dan juga Espargaro pasti ya bakal ikut campur nih dengan perebutan gelar juara dunia, karena selama paruh musim kedua dimulai itu gue amatin dan memang si 2 Aprilia itu kuat sekali cuy. Bahkan kerap kali mereka meraih posisi pertama, bahkan di beberapa race terakhir di kualifikasi Maverick Vinales mengasapi kita di sesi kualifikasi, dan sering terjadi, sering banget terjadi. Dan gue rasa jika Maverick bisa stabil ketika balapan, ya bukan tidak mungkin dia bisa saja untuk
menggeser kita di puncak klasemen untuk sementara waktu. Tapi kita juga nggak boleh ngalah karena kita punya tujuan yang sama, yaitu menjadi juara dunia di musim ini. Karena di next season kita sudah tidak lagi bersama Desmo GP23 karena kita bakal mencari tantangan baru dengan bergabung dengan tim Yamaha cuy. Cuman ya buat info aja, kita nggak akan gabung sama pabrikan Yamaha, melainkan kita bakal bikin tim sendiri dengan sponsor sendiri. Dan juga yang bagusnya lagi, kita bakal memiliki tandem di tim yang kita buat sendiri. Kita nggak bakal sendirian tim itu karena bakal ada teammate kita. Tapi gue masih bingung cuy, karena kalau nggak salah sih kita nanti teammate-nya bakal dipilih random sama sistemnya langsung. Jadi kita nggak bisa milih kira-kira siapa yang bakal menjadi tandem kita. Kalau di MotoGP 20 ke atas sampai GP 22 kita emang bisa bikin tim sendiri ya, bikin tim dengan sponsor sendiri. Cuman kita nggak bisa memiliki teammate. Nah sekarang ini di MotoGP 23 gue sempat ngecek dan kita bakal memiliki tandem di tim yang kita buat sendiri. Jadi ya kita bakal ngedapetin satu pembalap baru lagi buat nanti di next season. Ya syukur-syukur jika kita dikasih pembalap yang performanya lebih maksimal cuy. Dan gue rasa misalkan nanti kita beneran gabung sama tim atau ngebikin tim sendiri ya dengan motor Yamaha, gue rasa nanti di awal musim atau di sisa pertama kita dengan tim sendiri, itu gue rasa kita punya teammate itu nggak akan sekenceng yang kita harapkan karena semua butuh adaptasi cuy pastinya. Jadi ini gue bakal bertahan 2 musim dulu di awal untuk tim yang kita bikin, dan kita bakal melihat apakah teammate kita itu bisa berkembang dan lebih kenceng daripada di awal musim atau di season pertama dengan tim yang kita bikin sendiri. Ibarat kata kayak kita nge-training teammate kita sendiri di tim yang kita bikin juga sendiri cuy. Oke, last lap dan sekarang kita sudah bisa untuk nyaman di posisi pertama tanpa ada gangguan dan cuaca semakin mendung sepertinya. Oke, hati-hati, hard braking from race agak sedikit melebar. Oke, hati-hati, kembali ke racing line. Dan Franco Morbidelli luar biasa, dia tetap stay di posisi keempat dengan mesin inline 4. Sementara itu Marc Marquez juga tetap stay bertahan di posisi 8 di belakang dari seorang Red Bull KTM rider, itu Jack Miller yang berada di posisi ke-7. Dan kita masih menjadi fastest lap luar biasa, bertahan dari awal hingga sekarang di lap terakhir cuy. Oke, tikungan ke-10, tikungan paling berbahaya di Phillip Island, dan sekarang last sektor kita sudah masuki. Dan lap terakhir MotoGP Phillip Island Australian Grand Prix akan segera usai. And here we go, menuju finish line. Saatnya berselebrasi dengan cara stupi ala-ala Toprak Razgatlioglu. Dan oh my goodness, akhirnya kita sukses meraih kemenangan di Phillip Island Grand Prix. Oke guys, dan inilah dia lagi dari balapan GP Australia, di mana dua Aprilia melengkapi kita di zona podium. Sementara itu Franco Morbidelli finish di posisi keempat luar biasa, dan Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira, Jack Miller, Marquez di posisi 4 hingga posisi 8, dan Francesco Bagnaia dia finish di posisi 9 dengan Desmo GP23. Dan ini merupakan balapan di mana Ducati cuma menempatkan 3 pembalapnya di top 9 cuy. Gak kayak biasanya diborong sama Ducati semuanya, baik itu Ducati Pramac, Gresini, dan juga Ducati yang pabrikan cuy. Nah di klasemen akhirnya kita berhasil memperlebar gap point dengan Francesco Bagnaia, dan gilanya kita memiliki gap minus 51 poin dari Francesco Bagnaia. Dan ini kita semakin memperkokoh puncak kita di klasemen, dan gak lama lagi kita akan segera menjadi pengunci gelar juara dunia MotoGP di musim ini. Klasemen tim masih aman, pabrikan aman karena emang Ducati lebih powerful di segala bidangnya cuy. Memang ya, itu persaingan di musim ini tidak bisa kita prediksi. Yang awalnya Pecco menjadi pimpinan klasemen, tapi di awal paruh musim kedua karena memang dua Aprilia semakin menggila, akhirnya bisa ngebantu kita untuk mengalahkan si Franco Bagnaia. Dan kita pun yang juga semakin kuat di paruh musim kedua, semakin menunjukkan performa terbaik dengan bisa menjadi pimpinan klasemen tim cuy, meskipun masih sementara waktu, dan itu pun dengan jarak minus 51
41 poin dari Francesco Bagnaia sebagai pimpinan klasemen di awal musim atau di paruh musim pertama. Dan sekarang kita tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi juara dunia di MotoGP karir musim ini. Jadi oke, langsung aja mengakhiri video kali ini. Kalau gitu langsung nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.